Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang dan selamat bergabung kembali dengan kami di Ringkes, Ruang Informasi Kesehatan RSUD Arozi, Kota Probolinggo. Masih bersama saya Nina Cirania, masih dalam rangkaian menyambut Hari Kesehatan Nasional pada tanggal 12 November 2024 nanti. Kali ini saya sudah ditemani oleh seorang dokter spesialis anestesi kebanggaan RSUD Arozi Kota Probolinggo. Nanti teman ringkas nanti di sini kita akan membahas anestesi pada persalinan itu seperti apa bersama Dokter Pandu. Sebelumnya kita sapa dulu beliau dan sekaligus beliau bisa memperkenalkan diri. Barangkali banyak nih teman ringkas yang masih belum kenal lebih dekat gitu ya sama beliau. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Dokter Pandu. Waalaikumsalam, selamat pagi, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Dokter Pandu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dokter, kita sebenarnya satu alma mater ya dulu ya. Bukan di kedokterannya ya teman ringkes ya, tapi kita satu alma mater, lulusan dari Puskesmas Ketapang gitu ya dokter. Buat teman ringkes atau teman-teman puskesmas nih yang sudah kangen banget sama Dokter Pandu atau sudah lama nih nggak jumpa sama Dokter Pandu, bisa gabung dengan kami di Ringkes pada hari ini. Dokter Pandu, sebelum nanti kita bahas tentang anestesi pada persalinan itu seperti apa, Dokter Pandu bisa menyapa teman Ringkes dulu ya. Silakan dokter. Selamat pagi semuanya teman Ringkes. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Amin, amin. Pastinya. Nanti kita bincang-bincang sedikit anestesi tentang persalinan. Ini sebuah topik yang sebenarnya sangat menarik karena banyak sekali akan dialami oleh mungkin ibu-ibu atau calon ibu yang akan menjalani kehamilan kemudian menjalani persalinan. Harapannya nanti bisa dapat sedikit ilmu dari podcast pastinya. Pastinya teman Ringkes bisa ibu-ibu nih, bapak-bapak seperti yang dikatakan Dokter Pandu tadi, calon ibu bisa bergabung sama Ringkes kita pada hari ini. Dokter, kita mau kenalan lebih dalam lagi nih sama Dokter Pandu. Dokter Pandu nih sudah berapa tahun nih berkecimpung di dunia kedokteran, terutama di spesialis anestesi ya sekarang. Sebelumnya saya masuk ke Probolinggo ini sudah mulai tahun 2009 ya. 2009. Berkarir mulai dari dokter umum, kemudian mengambil spesialisasi anestesi dan terapi intensif di Malang. Kebetulan kami lulus tahun 2021, mengabdi di Arozi sejak awal. Berdirinya Arozi ya dokter ya. Kita sama-sama berjuang untuk Arozi ya dokter ya. Siap. Dokter Pandu, kita mau bahas tentang anestesi pada persalinan. Sebelumnya kita mau tahu dulu nih, anestesi pada persalinan itu apa dokter? Anestesi itu kalau orang ini bilangnya bius gitu ya dokter? Benar ya? Betul. Bisa dijelaskan dulu dokter? Jadi gini ya, pada prinsipnya posisi anestesi atau secara awam dikenal sebagai bius itu adalah suatu teknik di mana kita memberikan layanan supaya pasien itu tidak merasa nyeri. Intinya itu, tidak nyeri. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi untuk tindakan bedah yang akan dilakukan. Jadi harapannya seseorang yang menjalani tindakan bedah itu akan nyaman, bebas dari rasa nyeri, kemudian dari dokter yang melakukan operasi sendiri juga terbantu karena pasien dalam kondisi yang tenang dan kooperatif. Itu. Maksudnya pembedahan ini adalah operasi sesar seperti itu ya dokter ya? Kalau kita khususkan pada persalinan ya adalah yang sering kita jumpai adalah operasi seksio sesaria. Dokter, selanjutnya ada berapa jenis sih di pembiusan atau anestesi itu? Secara umum pembiusan pada operasi persalinan itu ada dua. Yang pertama ya adalah general anestesi atau pembiusan umum dan yang kedua adalah regional anestesi.
atau pembiusan terbatas. Kalau orang-orang mengenalnya mungkin bius paru. Oh Ya, gitu ada ya. yang Ya. bahasa Total, awamnya ada yang total, ada yang bius separuh. separuh. Oh Iya. itu maksudnya umum sama Regional. itu Betul, tadi. Oh iya, oke. saya juga baru paham loh. Betul, Iya iya iya. Dokter, untuk tadi ada pembiusan umum, pembiusan regional. Ini bedanya apa saja sih, Oke. dokter? Sebelum menginjak perbedaannya, mungkin saya jelaskan dulu yang tentang pembiusan umum ya. Oh iya boleh boleh. Jadi secara mudah, seseorang yang menjalani pembiusan umum itu adalah obat-obatan nanti dimasukkan secara intravena atau melewati pembuluh darah. Oh. Ya, nanti Lewat infus itu ya betul dokter. ya, nanti setelah obatnya bereaksi, maka ibu selama pembedahan ini akan tidak sadar ya, dalam kondisi tidak sadar, artinya tidak aware atau dalam kondisi tertidur seperti itu. Kemudian yang kekhususan lagi dari bius umum adalah karena dia tertidur, maka fungsi-fungsi dari pernafasan, kemudian fungsi secara umum pernafasan ya itu kita ambil alih dengan cara menempatkan sebuah cup atau alat di jalan nafas. Tentunya semuanya itu dikerjakan tanpa rasa nyeri dan dalam kondisi ibu yang sudah dalam kondisi tidur dalam atau tidak sadar. Jadi hampir tidak tahu apa yang dilakukan. Jadi bangun-bangun udah selesai. Benar-benar nggak sadar gitu. Betul, ya dokter ya. Okay. Kemudian untuk kapankah kita kerjakan untuk pilih untuk general anestesi atau bius umum? Umumnya kita memilih itu jika ada kontraindikasi pada pembiusan regional. Ya. Itu. Jadi pilihan pertama pada sesar itu sebenarnya adalah pasti regional terlebih dahulu. Regional dulu. Okay. Sebisa mungkin regional. Kalau kita mendapati hal-hal yang tidak memungkinkan untuk kita memilih regional, baru dipertimbangkan untuk general anestesi. Contohnya pada apa? Contohnya pada ibu yang eklamsi, ibu yang kejang, ya. Ibu yang kejang kan kita nggak bisa untuk berkomunikasi ya, ibunya udah terlalu kejang ya. Yeah. Tentunya pilihannya nggak mungkin kita lakukan regional karena regional harus orang yang kooperatif sebelum menjalani tindakan, ya. Sedangkan orang-orang yang umpamanya kejang pada kehamilan itu kita nggak bisa, gitu. Jadi apa? Kita pilih sebagai second choice pada operasi persalinan. Gitu. Okay. Jadi nanti tergantung dari kondisi pasien itu sendiri betul, ya dokter betul, ya. Apakah betul. dia dilakukan secara umum atau secara regional. Betul, gitu. Kadang ada juga orang yang fobia, mungkin fobia ruang operasi ya. Iya. Seperti itu. Dok, saya nggak bisa, dok, saya takut sekali kalau masuk ruang operasi. Dokter yang ada. Iya. Nah, itu nanti kita lakukan dengan general anestesia seperti itu. Jadi intinya anestesi itu memfasilitasi agar pasien itu nyaman. Kemudian dokternya juga mudah dalam melakukan pekerjaan. Gitu. Seperti tadi yang disebutkan kalau anestesi umum itu lewat namanya intravena atau infus itu ya dokter ya. Kalau untuk regional dokter? Kalau untuk regional tekniknya ada macam-macam ya. Ada yang namanya subarachnoid block ya, atau spinal kita kenalnya, atau juga ada yang epidural block ya. Jadi yang paling terkenal dua teknik itu. Yang sering kita lakukan sehari-hari adalah yang spinal block. Spinal block itu adalah pembiusan di mana obat kita masukkan ke dalam daerah yang namanya subarachnoid. Nah, subarachnoid itu berada kita ngambilnya di punggung ya. Oh, di punggung. Kita suntikkan di punggung ya. Di sana nanti kita suntikan obat untuk lokal anestesi, di mana nanti akan
memberikan efek hilang rasa nyeri pada daerah perut sampai dengan kaki. Oh, perut ke bawah ya Perut dokter ke ya. bawah. Oke. Kalau ibu-ibu yang sudah pernah melakukan yang namanya seksio cesaria atau operasi SC itu pasti kebanyakan untuk saya sendiri dulu seingat saya lewat ini ya dokter. Punggung. Berarti itu regional ya dokter ya. Regional, Oh betul. gitu. Nggih. Untuk posisi dokter apa tidur, apa miring atau Saat gimana? penyuntikan ada beberapa posisi yang bisa dipilih, nanti menyesuaikan biasanya kenyamanan dari pasiennya. Bisa posisi duduk, Oh iya. yang kedua posisi tidur miring. Kita nanti menyesuaikan, kadang-kadang ada yang pasien nggak bisa duduk karena mungkin ada kontraksi sudah merasa itu, kesakitan banget kita gitu ya, pilih dokter yang tidur miring. Kemudian biasanya banyak ibu-ibu yang ini ya, karena mungkin belum tahu ya, jadi ada sedikit rasa takut, disuntik gimana, padahal benar. prosedurnya itu Mau operasi aja udah takut gitu ya. prosedurnya itu simple dan cepat. Cepat ya. Nggih. Jadi enggak yang gimana-gimana gitu, enggak ya. Tapi pasti ada rasa sakit ya dokter ya pada saat penyuntikan. Nanti dengan teknik-teknik tertentu kita bisa minimalkan rasa nyeri. Rasa nyeri Ya, itu ya, nggih. sehingga nggak begitu Betul. terasa begitu ya Kita dokter. berikan ya? lokal anestesi pada kulit, kemudian bisa berikan topikal lokal anestesi, juga bisa kita berikan sedikit sedasi pada pasiennya. Pokoknya nanti bisa dicoba deh kalau di ROZ nanti. Kalau dicoba ya. Ya, Makanya kalau mau melakukan operasi di Arozi aja gitu ya dokter. bisa. Nanti kita bantu. Oke dokter, selanjutnya persiapannya apa aja dokter? Sama nggak sih untuk yang General. pembiusan yang general sama yang regional itu persiapannya sama atau berbeda? Oke. Jadi ada sedikit perbedaannya untuk tindakan general dan regional ya. Jadi pada tindakan general anestesi, karena kita melakukan manipulasi pada daerah mulut, kemudian ada jalan nafas, itu ada berisiko untuk terjadi terjadi muntah. Oh, Terjadi iya. muntah ya. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi, kita persiapkan pasiennya untuk puasa. Oh, makanya itu ya teman ringkes ya. Kenapa sih kalau mau dilakukan operasi harus puasa terlebih dahulu? Betul, Itu ya dokter betul. ya, biar pada saat dilakukan anestesi atau pembiusan itu tidak terjadi muntah. Oh betul. iya. Karena Berapa jam dokter kalau? Karena muntah sendiri itu ya membawa implikasi yang berbahaya, karena jika makanan padat yang masuk ke dalam saluran pernafasan itu nanti sangat berbahaya. Beresiko ya, beresiko Betul, sekali. Untuk berapa lama operasi? Jadi durasinya itu kita menyesuaikan dengan kemampuan pengosongan lambung, kecepatan pengosongan lambung. Gitu. Ya. Pada umumnya untuk makanan padat kurang lebih minimal dianjurkan untuk puasa 4 jam sebelumnya. 4 jam sebelumnya. 4 jam iya. sebelumnya. Oh, makanya sebelum dilakukan tindakan tersebut kan selalu di KIE ya dokter ya, ditanyakan terakhir minum, terakhir makan jam berapa, seperti itu ya dokter ya. Oh iya. Kemudian berarti ini untuk berhubungan sama lamanya itu tadi ya pengosongan dokter. lambung. Pengosongan Ya. lambung. Okay. Kemudian sebenarnya pasien masih diperbolehkan untuk minum air putih. Oh, enggak apa-apa. Enggak Minum apa-apa. air putih aja. Walaupun sudah diawali puasa, tapi masih diperbolehkan atau diperkenankan untuk minum air putih dengan batas maksimal 2 jam sebelum tindakan operasi. 2 jam sebelum. Oh, oke. Jadi itu masih dalam batas aman ya. Jadi kurang lebih persiapannya itu. Kemudian
Kalau yang regional kita lebih fleksibel lagi. Oh iya. Kalau dulu kita harus puasa ya. Kalau sekarang boleh tidak puasa, malah dengan metode yang terbaru seperti ERAK malah dianjurkan untuk minum minuman yang berkarbohidrat tinggi. Oh, gitu. Jadi kenapa kok tidak puasa? Apa bedanya dengan general anestesi? Karena pada regional anestesi orangnya tetap sadar. Oh iya. Ya, Iya. artinya karena hanya perut ke bawah ya dokter ya. Artinya dia masih bisa mengontrol jalan nafasnya. Katakan dia muntah, dia masih bisa noleh ke kiri ke kanan bisa ya. bilang ya dokter ya, Iya, bisa kalau ngomong gitu. sudah ditidurkan kan nggak bisa. Iya, Seperti itu. Makanya sekarang pendekatannya untuk tindakan yang regional anestesi kita jarang untuk meminta pasien untuk puasa. Karena ibu hamil itu udah kenceng-kenceng perutnya ya, dehidrasi. Kemudian dia capek, dia butuh kalori yang banyak. Butuh tenaga memang ya dokter ya. Butuh kalori yang banyak. Dan ini juga semakin membuat rasa nyaman ya dokter Ya, ya betul. ke ibunya gitu. Ya. Dokter tadi dokter membahas tentang ERAX gitu ya. Nanti kita mau bahas-bahas tentang ERAX itu apa ya dokter ya. Teman ringkes ini penting banget ya. Terutama juga buat teman-teman nakes nih yang lagi nonton kita pada hari ini, Dokter Pandu mau memberikan informasi banyak nih tentang anestesi dan nanti dan juga tentang ERAX itu tadi ya dokter ya. Nah, dokter, kapan dilakukannya nih untuk pembiusan umum atau regional? Oke, kita batasi dulu ya untuk tindakan operasinya adalah untuk sesar ya. Jadi untuk sesar biasanya dari dokter obstetri atau dokter kandungan biasanya akan mengevaluasi kira-kira pasien ini atau ibu ini bisa atau memungkinkan tidak untuk melakukan persalinan melalui pervaginam atau jalan air. Dan jika ternyata ada indikasi tidak bisa untuk dilahirkan pervaginam mungkin karena gitu ya. faktor ibu kecapean tidak bisa ngeden, kemudian bayinya gede, kemudian atau ibunya kecil, panggulnya sempit, seperti itu. Nah itu nanti diputuskan untuk sesar. Nah nanti kita evaluasi lagi pasien ini masuk nggak untuk dilakukan regional. Karena regional dulu ya yang kita first choice-nya regional. Regional masuk, tidak ada kontraindikasi, oke semuanya, kita lakukan regional. Tapi kalau ada regional ada masalah, misalnya ada deformitas atau punggungnya itu cacat misalnya udah nggak center, tulang belakangnya bermasalah, ada masalah punggung yang hebat, low back pain yang hebat, kemudian ada masalah persarafan dengan kaki, ya itu kita biasanya hindari. Persarafan dengan kaki itu contohnya ada lesi pada kaki, semisal kita khawatirkan nanti tindakan dari regional anestesi memperberat. Umpamanya ibunya datang dengan ada kelumpuhan misalnya, atau pasca stroke yang kurang dari 3 bulan, nah itu kita hindari. Karena kita meminimalisir adanya resiko pada sarafnya. Itu tadi. Kita nggak mau nanti kenapa-napa, jadi kita pilih yang paling safe buat pasien. Oke. Nah dokter, ini tadi kan ada pembiusan umum dan juga regional. Pastinya ada kelebihan dan kekurangan ya dari masing-masing choice atau pilihan ini ya dokter ya. Bisa disebutkan dokter kelebihan atau kekurangannya apa sih kalau untuk umum apa, regional seperti apa? Jadi saya terangkan dulu first choice-nya ya. Pilihan yang pertama tadi adalah regional anestesi. Kelebihan dari regional anestesi yang pertama, ibu tetap sadar. Jadi ibu tetap sadar. Jadi bagi ibu-ibu yang nggak ingin melewatkan mendengar suara bayi at first time itu
pilih regional anesthesia karena ibu bisa tahu mulai dari awal sampai bayi lahir udah ngerti ya. Apalagi sekarang kan dianjurkan untuk pemberian ASI dini ya. IMD ya dokter ya. Inisiasi menyusui dini. Ya. Nah, kalau ibu general anestesi kan nggak bisa tidur ibu ya. Jadi kalau nggak ada bonding juga akhirnya. Kalau ibunya sadar, ibunya bisa lihat babynya, kemudian bisa ngasih ASI juga, ya bisa meluk, itu kelebihannya. Terus yang kedua nggak perlu puasa, nggak perlu puasa. Kemudian yang ketiga terhindar dari resiko aspirasi atau muntah tadi. Ya. Kemudian yang keempat dia tekniknya lebih simpel, kemudian efek analgetiknya cukup, relaksasinya cukup, kemudian lebih jarang terjadi sefalgia atau pusing pasca anestesi. Kalau dengan bius umum ada tuh yang kadang-kadang mengeluh pusing, pusing karena di bius umum ya, karena obatnya lebih juga. Lebih cepat mana dokter efeknya? Maksudnya setelah dilakukan atau dimasukkan obat tuh pasien merasakan efek anestesinya itu lebih cepat yang mana? Yang regional atau yang umum? Sebenarnya sama saja ya. Kalau nggak bisa apple to apple untuk dibandingkan seperti itu. Yang jelas kalau regional itu dia mempunyai area kerja yang terbatas gitu aja. Tapi kalau general semuanya sudah dari atas sampai bawah gitu. Terus untuk kekurangannya ada nggak sih dokter? Kekurangan dari regional anestesia, kekurangannya mungkin kalau ada yang fobia jarum suntik ya, itu agak rempong ya. Jadi lama gitu untuk memasukkan ya, untuk bernegosiasi ya. Harus dipersiapkan dulu. Kemudian kalau selebihnya sih kayaknya oke aja sih. Ya. Terus kalau untuk yang umum dokter? Kalau yang general anestesi itu dia proper untuk pasien yang takut ya, untuk takut. Kemudian ada kondisi-kondisi yang terkait dengan sistem saraf pusat, itu menjadi pilihan. Kemudian yang untuk kelemahan dari general anestesi yang pertama perlu puasa, kemudian resiko muntah, kemudian ada resiko pusing, nyeri kepala, mual pasca anestesi itu juga sering kita dapati. Kemudian kadang-kadang pasiennya nggak langsung nyambung ya, pasca anestesi kita butuh setelah efeknya habis seperti itu. Iya. Butuh waktu untuk recovery lebih lama daripada yang regional recovery-nya. Seperti itu. Oke. Dokter tadi pada pembiusan regional, dokter tadi menyebutkan tentang ERAX gitu ya dokter ya. Mungkin untuk saya sendiri ataupun teman-teman nakes yang lain mungkin juga perlu tahu nih dokter, ERAX itu apa dokter? Dan untuk apa gitu? Jadi ERAX itu sebenarnya adalah sekumpulan tindakan yang kita lakukan bersama-sama dalam tim yang tujuannya mempercepat pemulihan dari ibu. Intinya itu. Pasca operasi gitu maksudnya. Jadi selama dan setelah. Selama dan setelah. Jadi pada operasi ERAK itu kita lakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya itu membuat ibu nyaman. Intinya itu. Dan recovery-nya cepat. Seperti itu. Nah, apa sih benefitnya dari ERAK? Jadi benefitnya dari ERAK kita bisa meminimalisir adanya penyulit selama dan setelah operasi. Contohnya kalau untuk selama operasi ya, biasanya orang yang masuk operasi kan kamarnya dingin tuh ya. Iya. Orangnya menggigil. Iya. Kenapa sih dokter kok ruang operasi itu harus dingin?
itu memang disetting Maksud itu ya. agar apa Alat-alatnya gitu ya, ya dokter ya. untuk kemudian untuk memperlambat ini apa mikroba yang berbahaya seperti itu, mencegah infeksi juga seperti itu. Jadi kalau erak kita harapkan ibunya nggak menggigil, ya. Kemudian ibunya juga nggak muntah, ya. Ibunya nggak hipotensi, tensinya nggak ngedrop. Kemudian ibu dalam kondisi hangat. Oh gitu. Ya. Jadi erak ini suatu metode atau teknik atau obat atau gimana dok? Metode lebih metode. tepatnya, metode. Karena yang kita kerjakan kompleks. Jadi banyak kita kerjakan oleh tim. Jadi gitu. Banyak yang terjadi kesalahpahaman yang mungkin karena ketidaktahuan ya. Jadi asal aja dilabeli erak gitu ya. Oh gitu. Padahal kalau benar-benar dikerjakan itu step-stepnya banyak. Jadi benar-benar ibu itu dipersiapkan mulai dari praoperasi sampai selesai operasi. Jadi bukan hanya saat ibunya masuk ruang operasi sudah selesai, bukan seperti itu. Mulai dari pra pembiusan, selama pembiusan dan setelah operasi. Itu kita ada step-stepnya untuk bikin ibu itu nyaman. Contoh pada pra anestesi ya, ibu tidak usah puasa. Oh itu jadi salah satu metode erak itu. Iya, tidak usah puasa. Sebagai gantinya kita berikan minuman tinggi karbohidrat. Ada yang namanya maltodextrin ya. Jadi itu high kalori. Tujuannya supaya mencukupi ibu selama prosesnya tindakan itu ya. Itu. Kemudian yang kedua, kita gunakan dosis anestesi tertentu pada ibu. Jadi kita ada dosis tertentu yang untuk dikhususkan untuk erak sehingga menghindarkan adanya komplikasi. Kemudian setting ruangan ya. Itu kita di 23 derajat yang direkomendasikan. Jadi nggak terlalu dingin. Nggak terlalu dingin. Betul. Iya. Kemudian infus kita berikan infus warmer. Jadi penghangat. Air infus yang masuk itu nggak dingin. Oh. Jadi hangat. Iya. Nah, jadi infusnya hangat. Kemudian dikasihkan selimut angin yang hangat. Warming air ya. Jadi ada yang namanya warming air, bentuknya pad gitu, ditutupkan ke bagian atas ibu yang tidak dioperasi dengan harapan hangat ibunya selama dilakukan tindakan. Kemudian pemberian obat-obat anti muntah dan yang penting adalah pemberian obat anti nyeri multimodal. Artinya multimodal itu kita pakai bermacam-macam obat nyeri yang titik kerjanya berbeda. Seperti itu. Kemudian kita hindari pemberian opioid. Apa tuh dokter? Opioid itu kalau bahasa mudah yang sering dikenali orang awam adalah seperti morfin. Oh. Morfin itu obat anti nyeri yang kuat. Cuma dia punya efek samping ya. Kadang-kadang mual, gatel itu. Nah, pada erak ini kita sebisa mungkin nggak pakai. Oh gitu. Kita ganti dengan obat-obatan lain, harapannya terhindar dari efek samping itu efek tadi, sampingnya, ya. gatel, muntah, hipotensi nggak ada. Gitu. Jadi kemudian pasca tindakan operasi nanti ibu juga masih di treatment juga. Jadi dikasih karena obat-obatnya anestesi itu tadi di awal kita desain khusus, ambulatori atau bahasa awamnya itu cepat bisa jalannya itu lebih cepat. Oh gitu dengan erax ini ya. Cirinya itu.
Jadi harapannya kalau ibu bisa ambulasi dini, ya luka operasinya cepat sembuh, Lebih, kemudian apa nyerinya juga kan kalau cepat dipakai aktivitas ya lewat fase lebih cepat akut berkurang ya dokter lebih ya. cepat berkurang, lebih cepat adaptasi. Nah, intinya sebenarnya ERAK itu diterapkan untuk kita mendekati mekanisme persalinan normal. Sebenarnya itu, ya. Ya. Cuman jadi yang terbaik aja, itu sudah yang aja. disetting sama Tuhan itu paling baik. Iya, apa? Persalinan normal. Ya. Dan gimana cara niru supaya bisa dikembangkan metode ERAX itu. Jadi kita itu sebenarnya mencontoh apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi kan orang kalau persalinan normal kan beberapa jam udah jalan-jalan tuh ya. Nah, harapannya sama. Harapannya juga. seperti itu ya juga. dokter ya. Karena kalau dulu banget tuh kalau untuk mobilisasi tuh kayaknya lama gitu ya dokter ya, karena nyerinya itu juga hilangnya juga lama. Tuh. Nah, untuk metode ERAK sendiri itu ada di semua rumah sakit atau di sini saja yang menerapkan atau gimana dokter? Jadi ERAK ini sebenarnya metodenya sudah berjalan beberapa tahun yang lalu ya mungkin karena dan penerapan ERAK itu adalah tim ya, bukan katakan monopoli dari dokter objinya sendiri atau dokter anestesinya sendiri mboten ya. Jadi dia adalah kerjanya tim. Jadi nanti ada step-step yang dilakukan pada fase praoperasi, durante operasi dan pasca operasi ada sendiri. Jadi bahkan teman-teman seperti midwife, bidan atau perawat yang melakukan asuhan di ruangan juga ada porsinya juga. Seperti pengambilan kateter itu pada ERAK cepat-cepat diambil karena kita nggak mau ada infeksi, ibu cepat ambulasi seperti itu. Jadi kita kerjanya tim di ERAK itu. Berarti di ERAK ini banyak sekali kelebihannya ya dokter ya. Seperti itu. Untuk persiapannya sama ya dokter ya. Seperti yang penting kolaborasi atau kerja tim itu tadi ya dokter ya. Oke. Teman Ringkes banyak nih ya yang kita bahas tentang anestesi. Ternyata membahas tentang anestesi itu nggak sesimpel itu gitu ya dokter ya. Nggak sesimpel itu ya. Anestesi itu saya ibaratkan seperti air di dalam sebuah akuarium. Jadi rata-rata orang yang lewat di depan akuarium itu akan melihat bagaimana indahnya ikan berlenggak-lenggok dalam akuarium ya. Tapi jarang sekali yang aware atau memperhatikan airnya. Padahal tanpa air itu ikan itu nggak bisa berenang dengan indah ya. Jadi tugas kami di anestesi itu ya kita jadi airnya itu ya. Kita memfasilitasi pasien, memfasilitasi operator supaya bisa melakukan tugas dan pasien juga puas seperti itu. Oke. Baik teman Ringkes, udah banyak banget nih yang kita bahas sama Dokter Pandu hari ini ya. Sebelum closing dokter bisa disampaikan nih pesan-pesan apa untuk teman-teman Ringkes atau bapak ibu yang mau menjalani operasi atau pembedahan seperti apa? Dokter Pandu bisa kasih tips atau semangat gitu loh, biar nggak takut untuk ini ya dokter ya. Jadi bapak dan ibu sekalian, tindakan operasi itu sebenarnya merupakan sebuah tindakan yang aman asalkan dilakukan dengan prosedur yang benar ya. Kemudian jangan lupa untuk bapak dan ibu sebelum menjalani tindakan operasi, bapak dan ibu itu boleh untuk bertanya secara detail mengenai apa tindakan yang akan dilakukan, kemudian bagaimana caranya, apa komplikasinya, dan kalau ada komplikasi gimana tata laksananya. Jadi harapannya sebelum memutuskan untuk melangkah ke tindakan operatif, pasien harus mengerti secara baik
apa yang akan dia lakukan. Iya, Seperti itu. Karena apa yang mau dijalani gitu apa yang ya, mau dokter dijalani. ya. Karena problem itu banyak karena ketidaktahuan, ya. Mungkin operatornya lupa, dokter anestesinya lupa, ya, pasiennya juga nggak tahu, ya. Ya, dengan hal-hal bertanya sebelum tindakan, ya, harapannya itu semua pesan-pesan akan tersampaikan, kemudian pasien juga memahami tentang apa yang akan yang akan dilakukan dilakukan, ya, tindakan dan resikonya. karena ini menjadi hak pasien juga ya dokter ya, untuk betul. memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya gitu ya dokter ya. Oke, dokter terima kasih banyak waktunya hari Nanti ini ya. mungkin ini ya, Gimana ya? sebenarnya anestesi dalam persalinan itu tidak terbatas dari apa general dan regional ya. Nanti ada modifikasi-modifikasi yang pasti ada ya dokter ada ya. modifikasi-modifikasi teknik ya. Contohnya intratekal labor anestesi. Ini tak spill ini dikit-dikit ya, nanti oke. mungkin next time ya. Ya, oke. Namanya Bisa spill dikit dokter. intralabor anestesi. Itu ILA itu ya ILA, dokter, betul. singkatannya Jadi ILA itu. ILA itu apa sih ILA? Jadi dia adalah sebuah teknik yang dikembangkan untuk mengakomodasi ibu yang ingin melakukan persalinan pervaginam atau lewat jalan lahir, persalinan normal dengan rasa nyeri yang minimal. Oh, tapi masih bisa merasakan kontraksi dokter? Masih bisa merasakan kontraksi, tapi sudah nyerinya itu minimal sekali. Oh gitu ya. Ya. Oh maksudnya kontraksinya itu ada. Tapi kitanya nggak sakit. Terlalu sakit gitu ya. Betul. Padahal itu ya juga membuka jalan lahir gitu betul. ya. Jadi itu yang kurang populer di kita ya. Mungkin bisa kita kembangkan ya. Maksudnya di Probolinggo belum ada gitu deh. Apa? Saya melihat masih jarang ya, jarang dikerjakan. Mungkin nanti kalau ada yang berminat, mungkin ya dengan memang ada kriteria khusus bisa diaplikasikan. Jadi nanti ibu bisa bersalin normal tanpa rasa nyeri. Ya itu nggak nanti teriak-teriak seperti ya, itu ya dokter ya. karena kesakitan. Kan ada yang pokoknya saya nggak mau nih dok operasi, saya nggak mau gitu. Nah itu bisa menjadi alternatif solusi kita laksanakan intrathecal labor analgesia. Itu dilakukan di ruang apa dokter? Di ruang tindakan atau gimana? Nanti ILA ini dilakukan bisa di kamar bersalin. Oh, seperti itu. Di kamar bersalin setelah tindakan dilakukan diobservasi untuk kemajuan persalinannya. Ya. Biasanya pada ibu-ibu yang memenuhi kriteria untuk persalinan normal dan bisa artinya tidak ada kontraindikasi seperti panggul sempit, bayi terlalu besar, kemudian hisnya juga bagus, itu kita bisa aplikasikan ILA itu. Oh ya, berarti masih di bawah pengawasan dokter anestesi. Betul, tentunya kita ya. nggak lepas, kita tetap monitor sampai bayi lahir. Yang mengerjakan pastinya kan dokter anestesi ya dokter. Iya. Tetap didampingi. Dokter Pandu ini amat sangat nggak pelit ilmu ya teman ringkes ya. Dan yang kita dapatkan hari ini tuh sangat banyak dan insya Allah bermanfaat buat teman ringkes semua, terutama teman-teman nakes. Oke dokter, terima kasih banyak waktunya, sama-sama. Ilmunya, informasinya, edukasinya untuk kita semua hari ini. Sama-sama. Sehat selalu dokter. Terima Kita ketemu kasih. lagi di lain kesempatan ya. Oke teman ringkes, terima kasih kebersamaannya hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter ya. Terima kasih.